bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik para remaja sekalian, adik-adik para remaja GPI Stoyo dimanapun berada. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik para remaja GPI Stoyo yang saya sayangi, semoga kabar kita baik-baik, sehat-sehat, tetap semangat, dan terus sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32. Pak Pendeta bacakan dari tempat ini. Adik-adik para remaja silakan dari tempatnya masing-masing mengikuti di dalam hatinya. Kita mulai ya. Sekali lagi Matius 14 ayat 25 sampai 32. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, topiknya adalah tetap fokus pada Tuhan. Adik-adik para remaja yang saya kasihi, kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika diterjang angin sakal merupakan gambaran mengenai badai yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Dalam menyeberangi lautan kehidupan, tidak selamanya kita menghadapi cuaca yang cerah. Ada kalanya badai datang menerpa hidup kita. Dan sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Yesus, badai yang datang merupakan suatu hal yang dapat membuat kita semua gentar dan goyah dalam iman. Dari kisah di atas, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita
adik-adik para remaja tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan ini. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajak kita supaya selalu fokus atau selalu pusatkan perhatianmu kepada Tuhan. Dalam sebuah cerita dikisahkan, karena terlalu fokus mengejar binatang buruan, seorang pemburu tanpa sadar telah masuk di tengah hutan belantara. Menjelang senja, ia menyadari telah kehilangan lampu senter dan kompas. Dengan bergegas, pemburu itu berusaha keluar dari hutan sebelum malam tiba. Namun hari telah gelap sebelum pemburu itu berhasil keluar. Sementara tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ia melihat lentera yang sinarnya berkilau dari kejauhan. Dengan susah payah ia berusaha menuju lentera itu karena hanya itu yang ia lihat. Tidak peduli dengan yang menghadang di depan. Ada kalanya tertusuk duri atau tersandung batu, namun ia terus melangkah. Ada kalanya terpelosok ke dalam jurang, namun ia akan naik lagi dan terus melangkah. Dengan perjuangan yang panjang, akhirnya sang pemburu dapat mencapai lentera itu yang berasal dari rumah penduduk di desa terdekat. Dan akhirnya ia dapat pulang dengan selamat. Tanpa cahaya lentera atau cahaya lampu, ia tak bisa melihat apa-apa. Yang ada hanya kegelapan. Tanpa cahaya lentera, ia tidak akan tahu harus melangkah kemana. Cahaya lentera hanyalah penuntun untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Begitulah adik-adik para remaja, sebuah cerita yang hidupnya fokus kepada lentera itu, agar ia bisa selamat dan keluar dari hutan belantara itu. Coba kita perhatikan lagi cerita Petrus yang tenggelam karena bimbang. Namun mengapakah ia bimbang? Apa karena tiupan angin? Bukan. Yang membuat ia bimbang adalah karena Petrus mengubah fokusnya. Fokus awal Petrus sebenarnya adalah Yesus. Namun ketika Petrus mulai berjalan di atas air, fokus Petrus kini adalah mujizat itu. Saat itu terjadi, saat Petrus mulai fokus pada kenyataan bahwa ia mengalami mujizat, yaitu berjalan di atas air. Tak heran, sebuah tiupan angin sudah bisa menggoyahkan fokusnya dan hampir membuatnya tenggelam. Fokus kepada Tuhan maksudnya selalu memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Fokus itu memperhatikan hal-hal yang terutama dalam hidup kita. Karena dalam hidup ini ada saja yang bisa membuat kita beralih kepada yang lain yang di luar Tuhan. Kita bisa saja tergoda kepada hal-hal di luar Tuhan yang menawarkan kesenangan, kenikmatan sesaat yang lama-kelamaan membuat kita tersesat, takluk kepadanya, dan membuat kita memiliki masa depan yang suram. Karena fokus anak-anak para remaja saat ini adalah sekolah, belajar yang rajin, berdoa dengan tekun, rajin bekerja, membantu orang tua, rajin beribadah. Jangan jadi lebih banyak bermain dan bersantai-santai, dan sering menunda-nunda waktu untuk menjadi lebih baik. Mumpung waktu masih ada, maka harus dipergunakan sebaik-baiknya. Hati-hati terhadap godaan-godaan yang membuat kamu lalai dan membuat engkau tidak fokus kepada tujuan dan cita-cita hidupmu. Jangan masa depanmu rusak atau suram karena engkau tidak fokus kepada cita-citamu dan tidak fokus kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita, datanglah selalu kepada Tuhan, jadikan Yesus penolongmu yang sejati. Dia tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Lihatlah, walaupun Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-murid pada saat angin sakal itu terjadi, akan tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba muncul dan berjalan di atas air untuk mendekati dan menolong para murid-muridnya. Memang Tuhan Yesus tahu persis segala persoalan, kesulitan dan ketakutan kita. Ia mengetahui semua persoalan itu lebih daripada kita sendiri. Ia pasti datang menolong kita asal kita mau berseru, memanggil namanya dalam doa. Melalui nats ini, para remaja supaya mau datang berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Karena Tuhan itu berkuasa terhadap segalanya, termasuk terhadap persoalan dalam hidup adik-adik para remaja semuanya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Dan Dia
Hanyalah sejauh doa. Datang pada Tuhan. Berdoa untuk setiap masalahmu. Dia akan turun tangan mengambil alih masalah kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang penting, andalkan Tuhan dan hidup percaya sungguh-sungguh kepadanya. Hidupi firman-Nya. Jangan sombong dan tetap setia mengikut Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap fokus kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan biarkan kami Tuhan tergoda sehingga kami tidak fokus kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kami. Tambahkan kepada kami semangat, kepercayaan dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Ajari kami supaya menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dan kami mau selalu datang kepada Tuhan, membawa setiap masalah kami di dalam doa. Karena kami percaya Tuhan kami hebat. Tuhan kami maha mendengar. Dia sanggup berbuat, bertindak, bekerja sesuai dengan kuasa dan kehendak-Nya terhadap hidup kami. Dia akan menolong kami. Karena kami mau mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah adik-adik para remaja, AKBP Sutoyo, beserta dengan orang tua, opung, adik, kakak, abang, dan keluarga semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, dan sukacita. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang bimbang dan ragu, teguhkan dan kuatkan iman mereka. Berikan semangat yang sungguh-sungguh, rajin belajar kepada para adik-adik para remaja dimanapun berada. Biarlah mereka fokus dan terus berjuang untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka selalu berusaha, berdoa, berjuang, dan tidak pernah lupa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita, adik-adik para remaja, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, rajin belajar, dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada minggu ini, mari kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini Engkau sudah tetap setia memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat menikmati berkat-Mu sepanjang hari ya Bapa. Setelah kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kami agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelumnya kakak pengen nanya nih, kalian sudah melihat dan menonton khotbah dari Amang Pendeta kan? Yang tertulis dalam Matius 14 ayat 25-32. Di sini, adik-adik para remaja diajarkan untuk tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Nah, dalam cerita tersebut, terdapat salah satu murid Yesus yang melihat Yesus berjalan di atas air. Namun, dia tidak percaya itu
apakah itu Yesus atau bukan. Karena posisinya di situ jam 3 pagi disertai angin badai, murid-murid Yesus sedang berlayar. Jadi siapa yang tahu kalau itu Yesus atau bukan? Murid itu bernama Petrus. Karena ketidakpercayaan itu, Petrus berkata kepada Yesus untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Yesus atau tidak. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Karena perkataan itu, Tuhan Yesus menyanggupinya. Dan Petrus itu berjalan di atas air. Tetapi karena kebimbangannya, Petrus takut dan tenggelam. Dan Tuhan membawa Petrus kembali ke perahu. Nah, dari cerita tersebut dapat kita simpulkan. Yang pertama, Yesus itu penolong sejati. Dia tahu apa yang terjadi persoalan di hidup kita. Yang kedua, tetap berfokus pada Tuhan apapun yang terjadi. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan, jangan mengendalikan diri, jangan sombong. Yang keempat, suka dan duka tetap menjadi pengikut Tuhan. Nah, jadi adik-adik dalam cerita tersebut, adik-adik harus yakin apapun yang terjadi dalam persoalan adik-adik, pasti Tuhan akan membantu kita. Oke? Dan sekian aktivitas kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mempelajari aktivitas kami pada minggu ini. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dapat kami terapkan dan kami pelajari di kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Bapak, tolonglah kami agar kami menjadi pengikut setiamu yang tidak takut akan goyah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, aktivitas untuk minggu ini yang pertama, apakah adik-adik sudah menjadi pengikut Kristus yang setia? Nah, yang kedua, adik-adik menyebutkan tindakan percaya kepada Yesus pada masa sulit dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Contohnya tetap berdoa meskipun sedang sakit. Nah, sisanya adik-adik sebutkan sendiri ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Yesus kekasih jiwa